Jangan terpaku dulu sama durasi. Durasi 30 second, udah lepasin aja dulu. Asli gue panik. Makanya hasilnya jadinya nggak memuaskan. Situ baru gue tahu, oh ternyata begini ngeditnya ya, prosesnya tuh begini caranya. Ya udah akhirnya terima komen dari klien, komen dari agensi, komennya beda, director komennya beda lagi. Ketimpalannya di kita semuanya. Waduh, capek banget, beneran capek. Kan tujuannya klien beriklan adalah biar produknya laku. Dan apa yang ada di editan itu ternyata jadi bekal gue untuk gue ngedit iklan ke depannya. Karena di editan itu ternyata semua teknik editing untuk iklan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Mamo. Kita lanjut ya. Kemarin kan gue udah cerita tuh tentang bagaimana awal gue ngedit, terus akhirnya gue dapat MTV program. Nah, sekarang mungkin gue akan cerita awal gue ngerjain iklan. Nah, iklan itu kenapa gue tertarik sama ngedit iklan? Karena setiap storyboard yang datang itu nggak pernah sama. Beda sama TV program. TV program ketika lo udah bikin satu structure TV program, udah itu jadi template. Akhirnya itu akan lo pakai untuk di episode-episode selanjutnya. Nah, beda sama iklan. Iklan setiap produk itu beda-beda storyboardnya. Jadi ada bentuk iklan yang modelnya storytelling, ada yang hard sell, promo, terus ada juga yang tematik. Jadi macam-macam banget gitu. Dan apa ya, ketika gua terjun ya gue sangat awal gue bingung ngedit 30 second untuk iklan. Anjing, gimana caranya ya gitu. Dan durasi iklan itu kan yang common di Indonesia ya, itu durasinya 30 second, 15 second, 5 second. Nah, di atas dari itu ada 45 second, 60 second. Paling panjang itu untuk tayang di TV bisa 90 second. Gitu. Nah, gue akan cerita awalnya gue ngedit itu sampai gue bisa dibilang menjadi offline editor. Itu ada hal menarik. Jadi gue waktu itu ngerjain divisinya Time Zone, direkturnya Uli Rahman. Saat gue ngedit, gue udah ngikutin nih based on storyboard. Jadi prosesnya ketika ngedit iklan, lo akan dikasih waktu untuk ngedit dulu. Setelah lo ngedit, lo akan present ke director. Nanti ada sessionnya lo duduk bareng sama director. Nah, sehabis lo duduk bareng sama director, di situ kita ngolah tuh semuanya. Director udah happy apa belum gitu. Nah, waktu gua sama Om Uli itu gua ngerjain, Om Uli itu ngasih change ke gua. Udah mau, ini gua udah happy. Jadi kita udah bikin based on storyboard, terus versinya Om Uli. Nah, gua disuruh bikin lagi satu option versinya gua. Nah, udah di situ gua mikir dengan sesuai apa yang udah storyboard. Terus ada yang gua buang, oh ini nggak perlu nih, kali ini bisa gua panjangin segala macam. Akhirnya jadi itu versi gua. Saat di present ke klien, kita punya 3 option cut. Versi storyboard, versi director, sama versi editor. Waktu pas lagi present ke klien dan agency, setelah kita lihatkan 3 option itu, agency dan klien sepakat untuk pilih option editor cut. Gue kaget dong, gue bingung. Wah, terus gue bilang, gue gak enak nih om, gue bilang gitu kan ke director gue. Selesai present, kita ngobrol, bilang, Om Uli kasih tahu bahwa, nah ini lo udah oke, ini lo udah as offline editor. Karena apa? Lo bisa ngebaca, lo bisa mendeliver apa maunya klien, dan lo udah bisa ngebaca, oh iya cut ini nggak perlu nih, tapi message-nya tetap terdeliver. Nah, itu lo udah sebagai as offline editor. Awal gue nggak tahu ya, maksudnya kita punya keraguan gitu. Apakah hasil yang kita bikin ini udah bener, apakah sudah sesuai sama briefnya, sesuai sama message yang mau disampaikan. Udah ketika akhirnya gue udah dikasih penjelasan seperti itu, gue merasa happy-nya ya, wow, akhirnya gue bisa nih, gue yakin gue bisa survive di iklan gitu, untuk jadi offline editor. Udah, dari situ gue semangat kan. Ada lagi case kejadian. Jadi waktu itu gue ingat banget, ada kerjaan masuk, produknya itu si body cologne, kecantikan, beauty.
Direkturnya itu Q kalau nggak salah, dari luar. Nah tapi gue iyain aja, iya berani, udah oke, set. Nah waktu itu kerjanya itu hari Sabtu, dan pas lagi ada konser Linkin Park, gue inget banget karena bos gue pada nonton. Udah, dan gue udah begitu materi datang, gue selected shot seperti biasa. Nah udah, terus gue bikin, nah ini durasinya itu 15 second, iklan beauty durasi 15 second, gue kerjain dong. Begitu direkturnya datang, gue preview, direkturnya ya pusing kepala, men, minta editor pengganti. Gue bingung dong, dan gue di situ ngedrop. Tapi ngedropnya itu bukan akhirnya ngalahin mental lu untuk give up, enggak. Karena lu dalam proses pembelajaran, lu proses belajar. Dan udah akhirnya di situ ada editor pengganti, gantiin gue. Gue inget banget namanya Reva, dan itu emang sekarang teman gue juga. Di saat gue digantikan posisi gue nggak kabur dari job itu, karena gue tahu. Dan baiknya direkturnya juga, direktur itu nggak tahu, ya you have to learn more lah, gitu. Karena pengalaman yang akan bisa melancarkan lu. Udah akhirnya gue duduk di samping Reva, gue tanya, Rev gimana emangnya? Salah gue apa? Ya salah lu bikin editan 15 second iklan beauty, lu bikinnya cut to cut. Oh, oke. Di situ gue pahamnya adalah, oh iya iklan beauty kan cantikan ya. Terus ya gue gara-gara gue panik, beauty shot bagus-bagus, tapi kan durasinya 15 second. Kita harus bikin sesuai sama durasi 15 second. Asli gue panik, makanya hasilnya jadinya nggak memuaskan. Udah akhirnya gue duduk di sampingnya Reva, gue ngeliatin, oh, dan Reva pun ngasih pembelajaran ke gue bahwa ketika lo ngedit jangan terpatok dulu sama durasi. Nah ini yang buat kalian belajar juga ya, buat kalian tahu juga, ketika kalian ngedit jangan terpaku dulu sama durasi 30 second, udah lepasin aja dulu. Udah dari situ gue ngeliatin tuh Reva ngekat kan, yang penting dapetin cutting pointnya bener dulu. Set, begitu udah cutting point bener, editannya udah enak, baru ternyata di trim jadi 15 second. Situ baru gue tahu, oh ternyata begini ngeditnya ya, prosesnya tuh begini caranya. Jadi cara yang gue gunain itu sebelumnya salah, dan akhirnya situ gue dapat pembelajaran, oh ternyata ya begini nih cara benernya, bahwa lu kalau ngedit itu cutting point dulu, lu enakin deh dulu, lu gak usah peduliin durasi. Yang penting cutting point lu udah benar, message udah sampai semuanya, baru lu tinggal streaming untuk jadi durasi 15 second. Itu awal gua banget ya dapat pembelajaran yang nggak bikin gua jadi down sih, malah gua akhirnya mau belajar lagi. Ada lagi satu lagi waktu gua ngedit iklan pertama sama Anggi Umbara. Gue udah tahu nih, Anggi Umbara bekas offline editor juga. Dan waktu itu namanya tuh lagi naik-naiknya di dunia iklan. Sebulan dia bisa sampai 25 hari syuting. Kebayang gak tuh? Udah, akhirnya gue ingat banget malam-malam dia datang, set. Produser bilang, ya mau lo paling digeser mau sama Anggi. Gak apa-apa mas. Dia bilang, gue pengen tahu. Sekalian gue nyari ilmunya. Udah, akhirnya Anggi datang, gue present hasil yang udah gue kerjain. Bener dong digeser gue. Udah sini, set. Tapi di situ gue bilang, mana Gi, sini gue pengen lihat, gue pengen cari ilmunya, gue bilang, gue pengen bisa jago kayak lo. Udah akhirnya begitu Anggi yang ngopret, tapi gue di sampingnya. Udah akhirnya di situ gue belajar, dan Anggi pun nerima gue gitu. Ya banyak lah ilmu yang gue dapat juga dari Anggi gitu. Udah akhirnya besoknya nextnya ya, impian gue itu waktu itu, target gue adalah gimana cara gue kerja sama Anggi sampai akhirnya Anggi nggak ngegeser gue lagi kerja. Akhirnya kesampaian maksud gue kesampaiannya ya, oh ya udah akhirnya gue ngejar, oh Anggi gue tahu maksudnya kayak gini. Udah akhirnya gitu kesampaian semuanya. Udah akhirnya beneran apa ya, oke lah, berjalan dengan lancar lah gitu. Gitu, apalagi yang harus cerita ya, banyak sih kalau di divisi itu gokilnya. Gini, awal gue jadi editor iklan itu, awalnya gue kesel
Terus soalnya gini, saat presentasi itu ada yang namanya director. Urutannya gini, urutannya editor, ya kita ya, terus director. Dari director ada agency, dari agency ada klien, ya. Dari klien itu ada bosnya klien. Nah, dari urutan berjejer ini, kita paling bawah nih. Klien komen ke agency, agency komen ke director, director komen ke kita yang nerima semuanya. Bilang, anjing sebel banget ya, seneng banget ya. Maksud gue, anjing posisi gue, ya udah akhirnya terima komen dari klien, komen dari agency, komennya beda, director komennya beda lagi, ketimpalannya di kita semuanya. Waduh, capek banget, beneran capek. Itu gue ngilangin persepsi itu butuh waktu yang lama. Sampai akhirnya waktu gue present, gue itu nggak bisa selesai playback terus balik badan, ya bagaimana gitu. Itu dulu gue nggak bisa kayak gitu. Itu butuh waktu yang lama gitu. Sampai akhirnya ternyata ketika kita present itu, kita present sesuatu itu, dan ketika kita selesai any comment atau segala macam, ternyata itu diskusi untuk membawa hasil yang terbaik. Itu yang gue akhirnya, oh ternyata kita itu diskusi ya. Jadi nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada yang saling nyiksain gitu. Ternyata nggak. Karena kepentingannya gini, kepentingannya adalah klien spend money. Klien spend money nih, gede, untuk menjual sesuatu. Dia beriklan. Nah, ada uang besar yang dipertaruhkan ketika kalau message-nya nggak sampai. Kalau iklannya nggak berhasil. Kan tujuannya klien beriklan adalah biar produknya laku. Itu yang akhirnya gue paham, oh iya ya ternyata ya series ini gitu. Karena ya mereka udah spend money besar dengan tujuan iklannya bagus, iklannya disukain sama masyarakat, akhirnya ada peningkatan penjualan. Itu ya gila sih, dunia iklan tuh gila banget. Itu apalagi ya, setelah gue edit TV program itu 2007 ada kejadian MTV akhirnya dibeli sama MNC. Tiba-tiba kantor gue yang tadinya ada 6 suite itu ngerjain MTV semua, gone hilang. Nah waktu itu akhirnya gue mutusin untuk yaudah gue cabut, gue nyari guru. Nah ini pembelajaran juga buat kalian. Gue gak selesai sekolah, kuliah gue gak selesai. Tapi di saat gue berkarir, di saat gue dalam bekerja, gue selalu mencari mentor. Mentor untuk apa? Untuk lo dapet ilmunya. Nah waktu itu gue akhirnya ngikut sama Kristi, seorang director ada. Gitu. Nah orang lain pada bingung, sampai sepupu gue aja bingung, lo yakin mau lo ikut sama Kristi? Kristi kan temperamen, marah-marah segala macam gitu. Ya gue sih gak lihat itunya, gue bilang gue lihat ilmunya. Ada ilmu yang ingin gue kejar gitu. Dan akhirnya singkat cerita gue ikut sama Kristi. Dan emang sih mental gue dibejek abis gitu. Cuman akhirnya apa yang dia kasih ilmunya ternyata berguna sama gue sampai sekarang. Sangat-sangat berguna gitu. Dari gue dikasih kerjaan yang ada, gue suruh bikin editan underwaternya Anissa Pohan, C1000. Gue dikasih doang materi underwater, gue bikin editannya bagus. Udah gue bikin kan, dikasih lagunya sama dia. Itu gue ingat banget, dari dia balik dari Piramid Pos itu jam 8, ngasih materi ke gue olah, jam setengah 12 udah gue selesai. Gue kasih lihat ke dia, bilang masih belum bagus. Udah akhirnya gue kulik lagi jam 3 pagi itu gue udah selesai. Gue preview ke dia, situ gue diceramahin. Di situ dia langsung kuliahin gue, lo tuh begini, lo tuh sebenarnya bagus, lo gini. Akhirnya dikuliahin gue, dan apa yang dia kasih ke gue dan apa yang ada di editan itu ternyata jadi bekal gue untuk gue ngedit iklan ke depannya.
Karena di editan itu ternyata semua teknik editing untuk iklan itu ada. Gitu. Dari mulai speed ramping, jump cut, yang transisi itu ada semuanya. Gitu. Jadi beneran ya ngedit iklan itu kenapa diperlukan skill yang tinggi? Karena gini, storyboard itu udah tersusun. Untuk durasi 30 second itu frame-nya biasa 28, 29 gitu. Dengan catatan let's say gitu ya, satu frame itu 1 second, berarti kan ada 29 frame, 29 second, 1 secondnya logo, taruhlah kayak gitu. Dengan durasi 30 second, gimana editan maksimal itu adalah harus ada teknik-tekniknya. Ya nggak mungkin lu ya nantinya emang bakalan dari offline, setelah offline ada online editing. Online editing itu gunanya hanya ngasih efek, smoothing, pokoknya kasarnya gini, offline itu lu bangun cerita. Lu kalau di rumah itu lu bikin pondasi. Nah, online itu tinggal yang ngecat, ngerapihin, finishing. Nah, di offline lu beneran harus maksimal gitu. Maksimalnya apa? Ya cutting point lo bener gitu. Nah, nanti tuh gue akan ngasih tutorial bagaimana selected shot yang benar. Basic yang edit iklan itu ada di selected shot. Gitu. Ketika selected shot lo bener nih, lo rapi, lo ngeliatin cutting point, itu enak. Ngejalaninnya enak. Lo bikin durasi 30 second tuh gampang banget. Mungkin itu dulu kali ya. Nextnya kita akan ngebahas apa lagi ya, gue belum tahu. Pokoknya apa yang pernah gue alamin, gue akan ceritain. Apa yang gue alamin akan gue ceritain. Buat motivasi lu, buat motivasi kalian. Karena gini, become a offline editor di Jakarta, lu cukup, lu bisa jadi orang yang cukup untuk kehidupan. Kasarnya gini, ya you become offline editor itu penghasilannya oke lah, dan suatu kerjaan yang menjanjikan. So, jadi kemana-mana, gue akan share lagi yang seru-seru buat kalian. Ciu!